Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Alka Podcast. Nah, pada episode kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu salah satu pembina di Aspenda Alkaromah Brastagi. Kita sambut dia, Pak Rian. Ya, halo. Halo Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Rian ini salah satu direktur juga di Aspenda Alkaromah nih ya kan? Ya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, apa sih pentingnya belajar digital atau teknologi untuk para siswa ini, Pak? Oke, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Jadi pentingnya pembelajaran digital untuk siswa itu sangat penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena di era transformasi yang sekarang ini, perubahan dari zaman transformasi belum digital dan menuju ke digital, kita harus menguasai digital itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak menguasai itu, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akibatnya bisa jadi seperti kita tidak mengenal informasi dari luar, tidak mengetahui informasi-informasi pembelajaran yang terbaru, tidak mengenal dunia luar, begitulah, seperti itu kira-kira. Apalagi di era yang sekarang serba digital ya, Pak. Ya, teknologi, AI. Itu makanya harus wajib kita sekarang sebagai seorang siswa, kita harus belajar mengenai teknologi. Teknologi itu yang akan membuat kita akan lebih mempermudah hidup kita sendiri, begitu. Tapi kan Pak, ada beberapa siswa ya yang teknologinya itu cuma tuh buat main game doang. Ya. Gimana tuh menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri nih? Ya, kalau menurut saya, menurut saya main game itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya tentunya. Ada dari segi positif dan negatif. Contohnya, kalau kita sedang berbelajar di sekolah dan ada guru yang sedang menerangkan dan kita memain game, itu tentu hal yang negatif tentunya. Iya. Tapi beda dengan hal positifnya. Mungkin salah seorang siswa tersebut dia bisa menjadi seorang gamers. Iya, Nah, iya. Gamers itu juga salah satu sekarang ini adalah atlet ya, Ya, atlet e-sport. Iya, namanya. pas. Tentu kita di ASN ini tetap mendukung untuk pengembangan atlet e-sport, karena kan kita selalu untuk di di pentas seni atau di Porseni tentunya kita selalu mengadakan e-sport ya. E-sport ya, Pak. Jadi sekolah kita ini sendiri mengikuti perkembangan zaman. Ya, harus. Jadi siswanya itu harus bisa beradaptasi juga dan harus kenal dengan teknologi ya, Pak. Iya, harus. Begini dia, kalau misalnya kita tidak mengenal teknologi dan kita tidak mengikuti teknologi, tentunya seperti yang saya bilang tadi, kita akan ketinggalan. Nah, oleh sebab itu saya sebagai direktur di yayasan ini, saya mengedepankan pengembangan teknologi terbaru untuk yang masa akan datang nanti. Nah, setelah kita bahas-bahas tentang teknologi nih, Pak, saya nih penasaran nih, gelar Bapak itu apa aja sih, Pak? Karena kita bahas tentang teknologi, kayaknya Bapak nih sangat paham tentang teknologi nih, Pak. Biasa aja sih. Aduh. Kalau dari segi pendidikan ya, saya itu dulu sekolahnya SMA. Jurusan IPS saya dulu. Wah, IPS. Ya. Baru setelah itu waktu saya masuk di IPS itu lama-lama loh, kok ini bukan passion saya sebenarnya ini di sini. Jadi salah passion gitu ya. Bukan passion saya di sini. Passion saya itu memang megang-megang komputer, ngedit apa segala macam ya kan, karena saya dulu berbakatnya memang dari situ dari dulu. Nah, kemudian waktu kuliah lah saya mengenal perkembangan teknologi yang sangat berubah ini. Waktu saya kuliah itu saya ngambil S1-nya itu jurusan Sistem Informasi di Jogja, di salah satu kampus swasta. Di sana saya banyak belajar dan sharing sama kakak-kakak tingkat maupun dosen saya terkait perkembangan dunia transformasi digital ini. Nah, setelah itu saya menerapkan ide-ide saya semua yang ada di Jogja dan membawanya ke Yayasan Alkaromah ini. Nah, alhamdulillah makanya semua ini ada berkat ide-ide kita juga semua, sharing sama orang tua, dengan pembina-pembina yang lainnya, dengan pengurus yang lainnya, dan pengawas yang lainnya juga, seperti itu kira-kira. Jadi Bapak ini udah lulus S1. Ya. Sekarang
lagi jenjang S2? Sekarang saya masih jenjang S2. Wah. Masih studi ya. Masih Jadi studi. menurut Bapak nih, saran Bapak untuk kami para siswa nih, terutama saya nih kan masih seorang siswa di Yaspenda Al-Karomah. Saya pengen ngikuti jejak Bapak nih. Jadi dapat inovasi terus dikembangkan untuk bermanfaat bagi orang ramai gitu. Oke. Kalau kita bahas tentang inovasi itu muncul karena suatu masalah ya tentunya. Suatu masalah. Contohnya, dulu kita lihat di sekolah kita ini belum melek sama teknologi. Iya, masih gaptek ya istilahnya, Pak. Bukan gaptek, Jadi- kita misalnya dari angka 100 kita di angka 60 Wah, gitu yang iya, kalau iya, saya iya. dari pandangan saya ya. Cuman di situ saya melihat inovasinya. Nah, inovasi apa yang akan saya lakukan untuk di Al-Karomah ini gitu. Setelah saya melakukan sharing, riset dan survei ke sekolah-sekolah yang lain yang ada di Pulau Jawa tentunya, yang ada di universitas-universitas yang sangat unggul di Indonesia. Nah, dari situ saya banyak belajar. Sepertinya ini akan saya bawa di sekolah kita gitu. Biar sekolah kita makin Biar sekolah berkembang gitu kita ya. harus fly high. Iya, Pak. Jadi selaku direktur, apa sih harapan Bapak untuk sekolah kita ini, Pak? Harapan saya untuk sekolah ini tentunya kembali ke visi misi sekolah ini ya. Tujuannya untuk mencerdaskan umat Islam dengan membantu umat-umat Islam yang ada di Tanah Karo. Nah, untuk harapan saya untuk sekolah ini, kiranya sekolah ini dapat memberikan wadah untuk anak-anak umat Islam agar bisa lebih mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat gitu. Nah, Bapak juga sering menghadapi siswa nggak? Kayak siswa yang mau belajar tentang teknologi. Karena Bapak nih yang berinovasi untuk membuat sekolah kita nih dapat alat-alat kayak gini gitu kan. Alhamdulillah sejauh ini banyak yang mau ya tentunya. Banyak siswa dan siswi yang sangat tertarik dengan pembelajaran berkaitan dengan teknologi. Tentunya seperti podcast ini. Ya. Baru kita sering buat film juga kan, sering buat event-event yang lainnya. Nah, dari situ siswa-siswi juga banyak tertarik. Kayak mana ya cara belajar kayak gini, cara buat kayak gini. Mereka selalu datang ke ruangan saya tuh. Nah, Pak, ajarin saya. Ayo, saya welcome aja gitu. Jadi buat teman-teman penting mau belajar. Ya, jadi buat teman-teman yang mau belajar nih, khususnya di yayasan kita Yaspenda Al-Karomah, ya udah datang aja ke Pak Rian. Nanti Pak Rian bakal ngajarin ya, Pak. Lah. Iya. Jadi Pak Rian ini nggak bakal celit ilmu kok, teman-teman. Tenang aman. Mereka ini di balik layar nih semua nih. Iya, Pak. Ini alhamdulillah berkat dari ilmu kita belajar sharing-sharing. Iya, makasih loh, Pak ya. Jadi Pak, di podcast kita kali ini kita sharing-sharing aja lah, Pak. Ya. Nah, di Yaspenda Al-Karomah ini, Pak, pandangan Bapak terhadap siswa-siswanya, Pak. Seberapa persen siswa di Yaspenda Al-Karomah ini paham terhadap teknologi, Pak? Kalau berkaitan presentasi ya, Iya, tentunya di masa yang sekarang ini untuk mobile mungkin semuanya sudah paham. Ya, apalagi mobile sekarang udah jadi kebutuhan ya. Ya benar, mobile itu sudah sangat menjadi kebutuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kenapa? Karena kita misalnya mau menghubungi si A, kita biasanya sekarang udahlah WA-kan aja gitu. Nah itu kalau menurut saya untuk anak-anak Al-Karomah sudah fasih lah untuk mobile ya. Cuman saya melihat sisi kurangnya di PC ya, di komputer. Di tentunya. PC. Oh. Kalau pandangan saya melihatnya dari situ, banyak sekarang siswa-siswi itu nggak terlalu mahir menggunakan komputer. Situ saya agak merasa gimana ya ini ke depannya gitu. Karena kenapa begitu? Karena semua sudah diganti dengan mobile tentunya. Iya. Kalau zaman kami dulu kan beda. Kami dulu belajarnya di warnet, di mana gitu kan. Jadi kami harus pandai untuk mengoperasikan komputer itu gitu. Beda dengan sekarang. Untuk tugas-tugas saja udah banyak yang menggunakan HP. Iya, gitu. karena semua sekarang udah ada di HP, Pak. Iya, Office juga sekarang udah ada di HP. ya. Jadi nggak perlu buka komputer lagi. Jadi dia rasa pengen tahu untuk mempelajari komputer itu udah berkurang gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kita di Al-Karomah ini mengedepankan teknologi kembali. Karena itu tadi, teknologi nggak bisa kita hilangkan dari sekolah ini. Kenapa? Karena kalau kita hilangkan, kita yang akan terkikis oleh zaman gitu. Jadi bakal kalah di dunia kerja gitu Ya Pak? benar, di dunia kerja juga sangat dibutuhkan skill komputer. Terutama Office ya. Office, iya Office. Pak.
untuk segi editing, programming mungkin itu sebagai tambahan gitu. Freelance Pak, istilahnya sekarang. Nah Pak, masalahnya sekarang murid itu dimudahkan dengan adanya mobile, Ya. ya kan. Nah, jadi dampak negatifnya mungkin murid itu tidak lagi penasaran dengan teknologi-teknologi yang ada di PC gitu. Ya. Pak. Padahal sebetulnya yang paling bisa berkembang itu ya di PC gitu Pak. Jadi gimana sih cara Bapak memotivasi para siswa nih yang kayak ngapain sih belajar teknologi, orang dah ada HP kok, Ya. mobile kok gitu. Tentunya kalau yang saya lihat di zaman sekarang ini Iya, ya, Pak. memang siswa-siswi itu untuk mengetahui komputer itu kurang ya tentunya. Kenapa? Karena dimudahkan dengan adanya mobile. Iya, Pak. Nah, semua bisa diakses melalui mobile, begitu Iya. kan? Semua bisa diakses. Mau kita buka apa aja, mau ngerjain apa aja, semua bisa Semua ada di diakses. mobile, iya. Nah, yang kayak gini yang sebenarnya kita itu bisa tidak mengetahui gimana cara proses membuatnya gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita proses untuk membuat sebuah website, artikel, aplikasi dan lain-lain, tentunya itu menggunakan komputer semua. Nah, kalau bisa kedepannya jangan ada lagi yang berpandangan atau berprinsip seperti itu lah. Semua menggunakan HP, tidak seperti itu caranya. Karena kita untuk membuat sebuah website aja itu kan sekarang harus menggunakan PC, programming tentunya Iya. ya kan. Kita menggunakan HTML, CSS dan lain-lain lah segala macam bentuk bahasa pemrogramannya gitu. Tapi ada kendala juga sih sebetulnya Pak. Di mana siswa di sini mungkin tidak punya alat gitu Pak. Ya. Nah jadi gimana solusinya buat para siswa khususnya di SMK Al-Karamah di sini Pak? Alhamdulillahnya kita untuk alat semua terpenuhi ya tentunya. Reja kan juga ngerasain Iya, kan Pak. dampak dari Yayasan Al-Karamah ini memberikan alat-alat yang bantuan kepada siswa-siswinya untuk terus belajar gitu Iya, kan. Pak. Kita di sekolah ini tidak pernah kekurangan alat. Kalau ada kekurangan alat, kasih tahu, akan kita cari solusinya bagaimana. Nah, contohnya juga seperti itu. Begitu juga di film, di podcast ini. Contohnya kita kekurangan kamera. Ya kita nggak harus memang punya kamera yang profesional tentunya Iya. untuk bisa mengerjakan seperti ini kan. Iya Pak. Tapi alhamdulillahnya kita bisa mempunyai karena kita mau untuk mengerjain apa yang Bisa dikerjain. bisa dikerjain. Nah, Iya. dengan menggunakan apa yang kita punya dulu. Jadi Nah, itu dia. memanfaatkan barang yang Apa yang kita punya. udah ada gitu ya Iya, Pak. apa yang kita punya kita kerjain baru dah gas terus gitu. Mantap Pak. Jadi tantangan terbesarnya sih Pak sebetulnya alat udah ada. Iya. Tantangan terbesarnya siswa yang kurang ini ya Pak, kurang mau belajar tentang teknologi tersebut Pak. Siswa yang mau kurang belajar tentang teknologi tersebut sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya. Iya kan? Kembali ke diri masing-masing lagi. Nah, tapi kita di yayasan ini tetap mengedepankan gimana mereka itu harus mengetahui, harus mengerti cara mengoperasikan komputer, cara mengerti dunia internet itu bagaimana, cara menggunakan internet itu gimana, begitu kira-kira aja. Jadi pesan Bapak nih buat para murid yang mungkin nonton podcast kita kali ini apa biar mereka tuh bisa terus belajar tentang teknologi tersebut nih. Pesan saya untuk seluruh siswa-siswi di Al-Karamah teruslah belajar mengenai teknologi ini. Kenapa? Karena tentunya kalau kita tidak belajar mengenai teknologi dan kita tertinggal dengan teknologi, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya ke depannya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita tidak menguasai teknologi, otomatis kita yang akan di-cut sama Teknologi tersebut, iya, ya. begitu. Jadi kalau kita tidak menguasai teknologi, kita yang akan dikalahkan oleh teknologi. Disingkirkan lah. Ya, karena sekarang semua sudah serba mudah kan. Iya, Pak. Sekarang sudah ada AI, artificial Iya. intelligence. Nah, semua pekerjaan manusia sudah sangat dimudahkan dengan adanya teknologi, begitu. Jadi kita harus menguasai teknologi tersebut. Jadi tetap semangat belajar untuk anak-anak Al-Karamah, bagaimana caranya kita bisa mengerti untuk membuat teknologi tersebut, begitu dia. Diinovasikan Iya, lagi, dikembangkan kita harus lagi. inovasi terus. Ya Pak. Ya buat teman-teman itu pesan dari Pak Rian ya. Jadi jangan pernah malas buat belajar tentang teknologi tersebut. Karena teknologi ini bisa membuat kita tersingkirkan dalam dunia kerja gitu ya Pak. Benar sekali. Ya mungkin podcast kita sampai sini aja ya Pak. Mungkin udah terlalu panjang kita ngomong atau Udah panjang kan ya? Iya.
Oke lah teman-teman, makasih juga buat Pak Rian Ya, udah sama-sama. mau diundang di sini. Terima kasih kembali. Ya, mungkin kita akhiri di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.